Jadi kalau kita balik kepada sekalian, kenal dulu, baru cinta. Selepas cinta, baru takut. Lepas takut, baru harap. Bayangkan keluarga sekalian. Jadi kalau Tuhan melihat ada orang yang tidak melalui proses ini, tidak iman, tidak hijrah, tidak jihad, tidak cinta, tidak kenal dan takut, tahu untuk kaya, populer dan glamour, itu bukan rahmat Tuhan. Bukan anugerah daripada Allah, tapi itu bala atau istidraj yang diulur akhirnya akan dijatuhkan oleh Allah SWT. Itu harus kita hati-hati. Jangan kita terperangkap dengan pandangan mata yang kasar ini. Ini mengelirukan Tuhan sekalian. Kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu, kalau Tuhan ingin mengharap kepada orang ini, mesti Tuhan ada rasa takut dulu kepada Allah. Dan rasa takut akan timbul kalau sudah rasa cinta. Dan kata cinta mesti kenal dulu. Itulah pepatah orang tua mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Jadi kenali dulu Allah, akhirnya cinta, lepas cinta takut dan tak harap. Oke. Selepas mengharap, jadi harapan berhasil, maka lepas kata khudu. Khudu itu adalah ketenangan. Khudu artinya ketenangan. Tapi khudu ini tuan-tuan masih bersifat labil, belum stabil lagi. Kadang pagi tenang, tengah hari tidak, malam tenang, itu gaya khudu. Untuk itu mesti kita tingkatkan menjadi khusyuk. Kalau khusyuk ini sudah berlaku di mana saja berada kita berada, dia akan khusyuk, akan tenang tuan-tuan. Baik di dalam rumah, di luar rumah, dalam pejabat, di luar pejabat, dalam negeri, luar negeri, dalam posisi kaya atau miskin, pintar atau goblok, sama saja sekalian. Dia tetap tenang hidupnya. Ini namanya khusyuk. Dan selepas khusyuk akan timbul yang tertinggi, namanya tawadhu. Tawadhu ini sudah wahdatul wujud, sudah jumbuin kaulo Gusti, sudah menyatunya diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sikapnya sudah tidak bisa membedakan antara rahmat dan adab, antara untung dan rugi, antara dipuji dan dibenci, antara kalah dan menang, baginya sama, semua datang dari Allah. Ini luar biasa Pak sekalian. Orang ini disebut darahnya putih dah. Putih bukan putih karena leukemia, bukan. Yang putih bersih itu ada sekalian. Sudah segala-galanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi kalau begitu, Tuhan ingin mendapat title tawadhu, syaratnya mesti khusyuk dulu. Untuk mendapatkan khusyuk mesti khudu dulu. Untuk mendapatkan khudu harus selalu mengharap kepada Allah. Dan ingin selalu mengharap mesti takut kepada Allah. Dan kalau ingin takut mesti cinta kepada Allah. Dan ingin cinta kenali Allah SWT. Jadi pertama, ini harus kenali Allah SWT. Siapa sebenarnya Allah SWT? Untuk mengenali Allah ada dua sistem Tuhan sekalian. Menurut sabda Rasulullah SAW, man arafat nafsahu faqad arafat rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses yang pertama, kenali diri dulu. Siapa saya? Siapa saya ini? Dan untuk mengenali diri, nah ini teori yang kedua. Untuk mengenali diri Tuhan sekalian, ada dua cara tadi. Pertama, Tuhan harus boleh menyelesaikan tiga jawaban ini. Tuhan dan apa? Siapa? Saya datang dari mana? Siapa saya itu soalannya, saya datang dari mana? Untuk apa saya hidup? Dan kemana ini selepas ini saya pergi? Ini untuk mengenali diri Tuhan. Tanya pada diri, saya ini datang dari mana? Untuk apa saya hidup di dunia ini? Dan selepas ini saya kembali kepada siapa? Nah ini hanya Islam Tuhan. Bahkan almarhum Ahmad Didan, dia cara dakwahnya di Afrika Selatan kebanyakan hanya ini saja Tuhan. Tiga soal yang dimajukan kepada siapapun juga. Dan agama manapun juga tidak bisa menyelesaikan. Yang boleh hanya Islam. Hal itu almarhum Ahmad Didan punya anak murid yang agak luar biasa, namanya Zahir, yang menjadi tokoh hijrah tahun ini. Hebat. Jadi mereka banyak mengislamkan padri-padri Tuhan. Karena ini aja, dari mana saya datang, untuk apa saya hidup, kemana saya pergi. Dan kalau Tuhan dan Tuhan bisa menjawab ini pun successful kehidupan kita. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan untuk mengenal diri cara yang kedua. Yaitu di dalam diri manusia ada segumpal daging atau segumpal darah. Kalau baik maka baik keseluruhannya, dan kalau jelek maka jelek keseluruhannya. Alah, firqal itu hati.
maknanya kalau Tuhan hadir kenali hati kita. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan kepada kita, hati manusia terbagi menjadi 3. Pertama, hati yang hidup. Kedua, hati yang berpenyakit. Ketiga, hati yang mati. Subhanallah Tuhan. Kalau ingin kenal diri tentunya hati yang hidup. Dan untuk menghidupkan hati itu atas sekalian, ada 5 amalan yang perlu kita lakukan. Dan kita tidak mesti semuanya, pilih salah satu di antara 5 jadikan profesional. Jadi hak milik kita. Apatah lagi kalau Tuhan bisa ke 5-5-nya. Apa 5 amalan itu? Pertama, membaca Al-Quran dengan memahami maknanya. Tuan dan puan sekalian setiap hari mesti membaca Al-Quran dan pahami maknanya. Kalau menurut Sayyidina Umar, membaca Al-Quran mesti 100 ayat setiap hari. Tidak dianggap biadab kepada Allah. Sayyidina Ibrahim al-Adab juga mengatakan tidak membaca 100 ayat dianggap zalim kepada Allah. Dan di antara 100 tadi ambil 10 ayat saja Tuhan, terjemahkan. Kita ambil terjemahan, kita bahas, kita baca. Tidak mampu menerjemahkan, tanya kepada para ustadz, para imam, para guru untuk memberi penjelasan. Kalau setiap dari 10 ayat Tuhan baca terima Quran, insya Allah 3-4 tahun hatam Tuhan. Kita lebih paham apa maksud Allah SWT menurunkan firman-Nya ini. Subhanallah. Ini bisa menghidupkan hati yang mati. Yang kedua, dengan qiyamul lail, salat malam, salat tahajud. Sembahyang tahajud Tuhan dan sekalian bisa menghidupkan hati yang mati. Sebab setiap malam Tuhan dan sekalian, 2/3 malam Allah turun ke langit dunia memantau hambanya. Kalau di antara hamba ini pantau Allah itu Tuhan dan Tuhan sedang salat tahajud. Subhanallah. Apa kata Allah? Para malaikat, coba lihat hambaku itu. Semua teman-teman sudah tidur semua, dia bangkit mohon kepadaku. Mesti apa yang harus saya berikan pada mereka akan saja. Subhanallah sekalian. Dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW dengan Sayyidina Umar ibn Khattab, sembahyang tahajud 2 rakaat saja tuan-tuan, Allah akan memberi 9 keistimewaan. Subhanallah. 9 keistimewaan itu 5 di dunia, 4 di akhirat. Kalau orang yang tahajud mesti akan merasakan. Kalau belum, bermakna tahajudnya perlu diperbetulkan kembali. Dan tuan-tuan tahajudnya baru seminggu, cutinya 7 bulan. Itu pun mintanya macam-macam. Ada tuan-tuan. Kita aksi macam itu. Oke. 9 keistimewaan dunia itu apa? Pertama, dibebaskan dari bala bencana yang besar. Tidak akan ada musibah yang besar. Musibah yang besar bukan hilangnya dunia, bukan hilangnya duit, bukan hilangnya jabatan, bukan hilang jawatan, atau hilangnya daripada istri anak, bukan. Itu kecil-kecil tuan-tuan. Bala yang besar hilangnya iman. Orang tahajud tidak akan pernah hilang iman, insyaallah. 1. Yang kedua, orang tahajud wajahnya selalu berseri-seri, terutama bila menghadapi segala macam masalah. Setiap hari kita ada masalah, ada problema sama anak pribadi, keluarga, atau apa saja. Dia relax, enjoy, dan santai. Itu tahajud. Yang ketiga, disukai oleh orang ramai. Apalagi kalau Tuhan sebagai pemimpin, Masya Allah, tak anak buah Tuhan sangat hormat pada Tuhan, bukan karena takut, tapi memang dia menghormati betul-betul. Karena pengaruh tahajud itu membentuk aura-aura, molekul-molekul yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Yang keempat, mudah diberi nasihat tentang agama. Mudah sekali, Musa Exod tuan-tuan. Diumumkan aja tuan-tuan, jangan lupa malam ini ada pengajian, merasa bangga terus datang. Karena setengah-setengah orang tuan diumumkan pengajian, tuan dan puan jangan lupa malam ini ada kelas pengajian, terus migraine tuan-tuan. Ada juga diumumkan pengajian, terus lumpuh, mendadak lumpuh kakinya. Tapi diumumkan tuan dan puan, kita besok akan ke nilai 3 dan singgah ke cekel dulu. Serundul aja tuan-tuan. Sehat walafiat. Orang tahajud mudah exhaust dengan khutbah aja senang. Dengan pengajian, dengan televisi atau di radio atau baca sendiri yang mudah exhaust. Itu pengaruh tahajud tuan. Subhanallah. Tadi ya, kalau itu pada tuan dan puan. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak suka berbual kosong. Tidak suka bual-bual kosong. Yaitu
itu dibentuk oleh sholat tahajud itu sendiri. Itu 5 di dunia, ada 4 di akhirat. Subhanallah, ini lagi mengkagumkan. Masuk kubur tidak ada soalan mungkar lagi. Mungkar lagi tetap datang, tapi tidak menyoal, hanya mengucapkan welcome Tuhan to alam barzakh. Saya diperintah Allah untuk menentukan bahwa kedudukan Tuhan itu ada susah piawai atau belum, syarat-syarat yang diberikan sudah semua atau belum. Soalnya Tuhan kan pilihnya mesti berekon selama 24 jam. Dan ada menu 5 kali sehari semalam, ada breakfast, ada lunch, ada high tea, ada dinner, ada supper, dan semua non kolesterol. Subhanallah. Dan kemudian ada pintu khas ditujukan ke pintu surga, ke surga terus. Tuhan bisa melihat surga kita 24 jam, 24 jam. Apa yang disediakan Allah di sana, lihat. Itulah apabila ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil yang pertama, ada agaknya gitulah. Terkejut, subhanallah, ya kiamat ya, pada bersemalai, Masya Allah. Ini hadis sahih bukan karangan, ini bukan bagian di metro, hadis sahih. Masya Allah, luar biasa. Bukan dalam buku 40 hadis penawar hati, hadis sahih. Bahkan di situ Tuhan sekalian, apabila kubur itu Tuhan datang saja, apa kata kubur? Alhamdulillah Tuhan, welcome to alam barzakh ini. Saya gembira sekali kepada Tuhan karena selama di atas kepala saya dulu beribadah kepada Allah SWT. Sekarang segala urusan Allah diserahkan kepada saya. Saya akan mengurus Tuhan Amerika dan akhirnya segala makanan disediakan dan kubur semakin luas, saudara mata memandang Tuhan. Subhanallah, luar biasa. Yang aku suka dengan itu ucapan kubur. Jadi hadis sahih. Yang kalau yang mati itu orang zalim, fasik, munafik dan sebagainya, dia masuk kubur saja, aku tak ucap apa dengan kau. I hate you. Luar biasa, kau selalu melakukan maksiat di atas kepala saya. Sekarang Allah serahkan segala urusan kamu adalah di pada tangan saya. Lebih semakin sempit, sehingga tulang-tulang berbunyi banyak kerap itu sekalian. Dan terus didatangkan ular yang akrok, ular yang gede, yang berbisa yang luar biasa sekalian. Seandainya ular itu menyemburkan satu saja semburan itu, maka seluruh dunia ini tidak akan hidup tanaman-tanaman Tuhan sekalian. Dan itu menggigit kita sampai hari kiamat. Subhanallah, ini luar biasa. Oleh itu tahajud bisa menghalang itu semuanya. Tanya kepada Tuhan yang ahli tahajud. Seandainya malam yang lepas tahajud Tuhan sekalian, mungkin berewanglah jarak jauh berjalan dan terlepas sehingga tidur. Nabi mengajarkan gantilah sebelum sholat duhur. Macam ini kalau tidak ada pengajian, sebelum sholat duhur teradhan Tuhan sekalian masuk duhur, sembahyang 4 rakaat 2 salam. Niatnya yang usai suratan qobliyah duhur, bukan surat tahajud, bukan surat qobliyah duhur, dua-duanya niatnya sama. Tapi 4 rakaat 2 salam itu bisa mengganti, mengkabel tahajud malam tadi yang terlepas. Itu yang diajari Rasulullah SAW, dirujuk dalam kitab Nasoihul Ibadah hadis sahih. Dan kalau Siti Aisyah, tuan sekalian, apabila terlepas tahajud, maka beliau ganti dengan sembahyang duha 12 rakaat. Jadi orang alim tuan, walaupun sunnah, ketinggalan dia tak mau, mesti nak cover. Alhamdulillah, kalau itu ada tuan-tuan syabas dan tahniah. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, fadilah orang yang ahli tahajud, keluar daripada kubur saja nanti Tuhan akan memeresit dengan sakitan tangan kanan. Terima dengan tangan kanan, harapan masuk surga cerah. Tapi terima dengan tangan kiri, harapan masuk neraka juga cerah. Tuhan tentukan bagaimana. Yang ketiga, akan berjalan di atas titian bagaikan kilat. Di atas titian bagaikan kilat itu berdasarkan firman Allah surah Yasin ayat 54. Fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzar illa ma kuntum ta'malun. Surah Yasin ayat 54 ditafsir Imam Hamami bahwa itu Tuhan sekalian di akhirat ada mahkamah Rabbul Jalil. Dia diakan mahkamah. Apabila orang di depan mahkamah itu ditawar satu persatu oleh Allah SWT. Apabila melihat ke kanan saja, disangka di situ apa ada orang beri menolong, ternyata ada tumpukan ganjaran yang dilakukan di dunia dulu. Apa amal kebaikan yang menumpuk luar biasa.
Tapi apabila tengok sebelah kiri pula, ya Allah, pertumbukan dari siksaan yang dikumpulkan Allah Taala atas atau maksiat dilakukan. So banyak mana? Melanda di depan aja di sana neraka yang berkilat-kilat yang luar biasa, dan jauh di sana baru ada surga yang harus melalui ikhtiar 1000 tahun, turun 1000 tahun, dan lurus 1000 tahun. Subhanallah. Orang tahajud dijamin Rasulullah SAW akan berjalan di atas tindak bagaikan kilat. Oh, kalau gitu saya tahajud aja, gak usah subuh. Gimana boleh? Tahajud itu adalah overtime, OT for you. Orang overtime itu orang punya kerja. Macam tuan kerja sini diantar ke Australia, ke Jepun. Selama di sana boleh claim mileage, dapat overtime itu luar biasa. Kalau saya di antara sana mau klaim apa? Tak kerja-kerja kok klaim. Tidak ada. Itu contohnya. Jadi tahajud itu mesti dijauhi dengan sholat wajib, tidak boleh ditinggalkan. Oke, yang terakhir, yang keempat, akan bertemu dengan wajah Allah yang sebenar. Subhanallah. Ini tuh ada sekalian ya. Ini cara menghidupkan hati yang mati. Yang kedua, habis masanya. Yang ketiga, sohbatus sholihin, bersahabat dengan orang soleh. Termasuk kalau kita datang ke pengajian itu azan, para ustadz, para guru, para imam yang disampaikan hanya Quran, sunnah, dan pendapat ulama. Ini alhamdulillah ini bisa menghidupkan hati itu. Kita bisa insya Masya Allah, alhamdulillah. Kita tak perlu baca yang macam-macam, kita dengar aja, kita mendapatkan poin-poin yang luar biasa. Ini hati kita duduk di masjid saya, hati menjadi tentram, Masya Allah nikmatnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, puasa sunnah, berpuasa sunnah. Puasa yang diajarkan Rasulullah SAW kalau boleh Isnin, Kamis, dan Yaumul Bid. Kalau kita bagi tuan sekalian, sebulan itu 4 Isnin, 3 Yaumul Bid, dan 4 Kamis. Jadi kalau kita bagi 4, 3, 4, itu yang just nice, itu yang bagus tuan sekalian. Tahniah ke Tuhan bisa begitu. Kalau belum mampu 4, 3, 4, kita modify menjadi 3, 2, 3. Boleh? Belum mampu lagi Ustaz, kurangi lagi 2, 1, 2. Tak mampu lagi, kurangi lagi 1, 0, 1. Tak mampu lagi, kurang lagi 1, 0, 0. Atau 0, 0, 1. Atau 0, 1, 0. Kalau tak mampu lagi, tolong Tuhan masuk kubur saja. Dan pelampau betul. Jangan dong sampai tak puasa langsung tuan-tuan ya. Untuk tahun 1435 ini kita mulai. Tidak begitu acaranya. 1 Isnin, 1 Yaumul Bid, 1 Kamis. Oke. Itu kekalkan dulu. 1, 1, 1. Nanti kalau sudah konsisten, sudah oke, dan naikkan 2, 2, 2. Terus 3, 3, 3. Terus 4, 3, 4. Masya Allah. Oke, ya. Ini puasa bisa menghidupkan hati yang mati. Dan yang terakhir, yang kelimanya zikrullah, zikir kepada Allah SWT, berbanyak zikir kepada Allah SWT. Ini untuk menghidupkan hati yang mati. Adapun penyakit hati itu ada 4. Hindarkan ini bahaya. Pertama sombong, yang kedua riya, yang ketiga ujub, yang keempat sum'ah. Sum'ah dari kata samia, amal yang didengar-dengarkan. Kalau ujub bangga diri, riya amal ditunjuk-tunjukkan, dan sombong itu merasa lebih baik daripada orang lain. Sombong itu kata Imam Al-Ghazali, ujub sombong ada 7. Saya sebut cara maraton itu ya, masa habis. Ada 7 sebab orang sombong. Pertama sebab ilmu. Bila kita banyak ilmu tuan-tuan, jangan sampai kita justru tidak sujud pada Allah SWT ya. Kajian ilmu tadi mendekat pada Allah SWT. Kalau tidak namanya sombong. Kedua, terlalu banyak amal. Amalan itu bisa juga membawa orang itu sombong. Yang ketiga, sebab kekayaan. Dulu waktu miskin luar biasa bagus sopan dengan kita, jalan tunduk, berkaya segitu aja tengok orang sebelah mata. Ini tak betul. Yang keempat, punya pangkat dan kedudukan. Pangkat dan kedudukan bisa menjadi orang sombong. Yang kelima, sebab kecantikan. Mungkin karena handsome, maco, ganteng, gagah, ayu, anggun, semampai, melankolis, luar biasa. Lalu tuan sekalian terus sombong seperti bagi aku selun aja tuan sekalian. Karena menjadi si ratu oke. Orang ratu oke itu cuma bayangkan, kalau cantik rambutnya jadi duit, giginya jadi duit, bibirnya jadi duit. Kenapa tidak? Rambutnya dikejar Rejoice 3 in 1. Wah, lomba-lomba begitu. Giginya dikejar Colgate. Nah, sekalian. Bibirnya dikejar Avon. Jadi duit semua. Tapi dia jadi sombong. Yang kelima, sebab
kekuatan, sebab kekuatan. Karena kekuatan memang pribadi kuat, sudah tidak bisa disaman, tidak makan saman siapapun juga tidak, tidak akan jadi sombong. Hati-hati tuan-tuan. Dan yang terakhir sebab keturunan mungkin berdarah kuning atau berdarah coklat atau berdarah putih. Kalau berdarah putih leukemia pula, atau berdarah biru. Gak ada semua darah merah tuan-tuan. Gak usahlah mengakuinya, itu tak ada gunanya. Ini sebab sombong. Dan akhirnya tuan-tuan sebab yang hati yang mati. Hati yang mati ini ada 6 ciri-cirinya. Sudah saya sebutkan secara maraton. Pertama, apabila berbuat dosa dan salah, dia hanya menganggap Allah Maha Pengampun. Jadi take advantage lah. Memang Allah Maha Pengampun, tapi jangan take advantage. Yang kedua, mengaku ketuhanan kepada Allah, tetapi tidak menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga, mengaku bernabikan Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak ikut sunnah-sunnahnya. Yang keempat, tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Itu rusak hatinya, mati tidak mensyukuri Allah. Yang kelima, suka menyalahkan orang lain. Sikit-sikit saja pasal you I begini, pasal entah dan sebegini. Kalau melakukan kesilapan sanggup membayar juta-juta ringgit kepada orang supaya mengaku bahwa dia yang membunuh. Ini betul hati mati saudara sekalian. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu tidak mengambil iktibar terhadap peristiwa kematian yang tiap hari kita dengar. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua sekalian. Jadi minta maaf tuan-tuan, maksud tadi membelok gunung, apa dia gunung yang meletup, apa dari kapok. Masa tidak mengizinkan. Insya Allah jumpa lagi dari kesempatan. Jangan lupa tuan sekalian, terima kasih di perkembangan yang Tuhan selalu bantu pondok kami ini tuan-tuan. Dan ada gambarnya ini, alhamdulillah sudah 95% sudah siap dan sekalian. Terima kasih atas bantuan tuan sekalian. Mudah menjadi berkah dan sekalian. Nama tuan ada di sini, tapi yang dermu, yang tak dermu tadi. Tapi tuan tak dermu. Alhamdulillah. Di Petronas selalu saya ceramah di mana-mana. Petronas alhamdulillah bagus sekali. Tadi ya tuan ya. Mudah-mudahan ini milik tuan-tuan sendiri ada di sini, gambar tengok di sana. Yang penting jangan lupa isi seikhlas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amran maghfuran wa rizqan halalan wa rizqan tayyiban. Allahumma dakhilna rahmatan wa fasirih wa ja'alna min ladunka sultanan nasira bi rahmatir rahmin walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.